Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga keadaannya baik selalu ya. Di sini baik selalu. Sore ini di kandang saya baru saja hujan. Hujannya cukup lebat dan ini terlihat semuanya basah ya. Sekitar kandang ada genangan air tapi tidak begitu banyak. Nah, ini kita sore ini akan ngecek kandang ayam kita. Gimana ternaknya teman-teman saya atau di musim hujan ini. Alhamdulillah di musim hujan ini ternak-ternak saya kondisinya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Kemarin sempat ada yang sakit, cuman langsung saya kasih bawang putih 1 siung per ekor, langsung alhamdulillah sembuh. Dan ini sore ini meskipun udaranya dingin, baru saja hujan, tapi alhamdulillah kondisi ayamnya sehat-sehat, makannya banyak banget ini. Baru saja ini saya kasih makan maggot full ya. Sore ini tidak saya kasih pakan bekatul, hanya maggot saja. Dan lihat nih temboloknya, perutnya kenyang-kenyang sekali nih. Nih, besar-besar. Ini ayam-ayam saya ini termasuk sangat suka sekali dengan maggot ya. Ini pertumbuhannya sangat pesat ya. Ini gemuk banget. Ini dua bersaudara, ini ayam kampung dua ini bersaudara. Yang ini kalah, pertumbuhannya kalah ya. Dulu dengan yang ini besar, yang ini, yang hitam ini sama yang kelabu. Tapi sekarang pertumbuhannya kesalip ya, besar yang kelabu ini. Ini mungkin karena faktor genetiknya, karena di sini ini yang kelabu ini ada darah bangkoknya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Bang, sekarang kok liputannya kok ayam terus ya, kenapa agak entok lagi? Ya begini teman-teman, sebetulnya ayam atau entok sama saja ya. Jadi saya beralih ke ayam itu memang karena saya lagi punya program untuk membuat kandang ayam mandiri ya, membuat kandang ayam mandiri yang sifatnya organik. Jadi ini eksperimen saya, full organik, tidak ada pakan pabrikan. Kemudian ada yang nanya, Bang, sebetulnya ternak ayam kampung dengan ayam ayam kampung dengan entok itu enak mana, untung mana, simple mana? Sebetulnya kalau ngomongin enak dan tidak enak, sama-sama enak ya, kecuali itu tergantung dari hobinya masing-masing, kesukaannya teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman sukanya ayam ya tentu piara ayam enak. Kalau teman-teman sukanya entok, tentu piara entok juga enak. Kalau soal keuntungan, sama-sama menguntungkan, tergantung manajemen dan perawatan yang dijalani. Karena setiap peternak itu hokinya beda-beda. Ada yang hoki ayam, ada yang piara ayam mati terus, kemudian beralih ke entok ya. Ada yang budidaya entok mati terus, kemudian beralih ke ayam. Jadi masing-masing peternak itu punya hokinya masing-masing. Dan saya tentu tidak bisa menyimpulkan untung mana ayam kampung atau entok untuk dijadikan usaha, karena masing-masing punya hokinya masing-masing. Nah, tapi ada prinsip yang dasar yang harus teman-teman pegang untuk ketika akan memulai sebuah usaha ya. Yang pertama yang sudah sering sangat saya tekankan, bahwa dalam memulai usaha itu yang pertama harus meneliti pangsa pasarnya dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak ngecek pangsa pasarnya, maka kita nanti akan kesulitan. Sebetulnya pasar itu membutuhkan itu berapa sih? Ayam itu berapa, usia berapa, entok pun juga sama, berapa yang dibutuhkan. Begitu. Jadi usianya, jenis kelaminnya, ya kemudian jenis jumbo atau rambon dan lain-lain. Pun ayam kampung juga sama. Ayam kampung itu kan ada modelnya macam-macam. Ada yang ayam kampung asli, ada yang ayam kampung KUB seperti ini KUB, ada yang ayam kampung rambon bangkok dan lain-lain. Tentu masing-masing wilayah juga pangsa pasarnya beda-beda. Kalau di daerah saya di wilayah Kabupaten Projo, untuk ayam KUB yang dijual daging ini pasarnya kurang bagus ya. Ya laku, cuman harganya masih kalah dengan ayam kampung asli. Karena di wilayah Projo ini pedagang Lamongan atau restorannya masih menginginkan
ayam kampung asli ya. Kayak kalau ayam kampung KUB seperti ini dijadikan pedaging, begitu dijual pedaging, ini harganya hampir sama dengan chopper, dihitung chopper. Jadi begitu, beda dengan Jogja, beda dengan Kebumen. Ayam KUB pedaging di sana sudah mungkin harganya sama dengan ayam kampung asli. Tapi kalau di sini di Projo belum bisa menggeser ayam kampung asli. Nah, kenapa saya milih KUB di sini? Karena ini tujuannya memang untuk telur ya. Saya ngambilnya nanti akan telur. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika saya ditanya apakah enak ayam kampung, ternak ayam kampung atau ternak mentok, ya sama-sama enak. Kalau teman-teman itu pengen usaha ya tadi itu pangsa pasarnya harus diteliti dulu, lebih laku mana entok atau ayam. Kalau menurut pengamatan saya selama 3 tahun terakhir ini, bahwa untuk pangsa pasar ayam kampung itu harus diakui pasarnya sudah jadi ya, kebutuhan pasarnya sangat besar begitu. Beda dengan entok. Entok itu dibandingkan dengan ayam kampung, pasarnya lebih luas ayam kampung. Dimanapun ya, tidak di Jakarta, tidak di Jogja, di Purworejo, mungkin di luar Jawa juga sama. Ayam kampung dengan entok pangsa pasarnya itu mesti lebih terbuka ayam kampung. Ini ngomongin pedaging ya, gitu. Jadi kalau kita ngomongin pedaging, ayam kampung itu ya yang pangsa pasarnya sangat luas ya. Berapapun pasti akan terserap oleh pasar. Kalau soal harga biasanya tergantung soal musim ya. Kalau pas musim paceklik, musim susah ya, harganya murah begitu. Biasanya kalau harga murah itu pas harga pakan itu tinggi, bekatulnya sampai 5.000, harga jual ayam kampungnya biasanya murah karena banyak yang jual. Tapi untuk pangsa pasarnya ayam kampung itu relatif lebih mudah menjualnya, beda dengan entok pedaging. Kalau entok pedaging punya 500 ekor untuk di wilayah Jawa Tengah ya, di Projo khususnya agak susah jualnya. Rumah makan tidak ada yang kemudian mampu menampung 500 ekor, kecuali dia dilempar ke Jakarta, ke Jogja, itu mungkin bisa terserap. Tapi kalau ayam kampung 100, 200, 300 pasti laku begitu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya memelihara ayam kampung itu juga secara pasar itu sangat menjanjikan. Tapi problemnya memelihara ayam kampung itu relatif lebih perawatannya harus intensif dibandingkan dengan entok. Karena daya tahan ayam kampung itu dibandingkan entok itu sepertinya lebih kebal entok ya. Nah, tapi itu tergantung dari perawatannya juga ya. Kalau kita juga sering mendengar bahwa banyak entok yang mati keserang virus mata biru. Ayam juga sama, ayam juga ada yang penyakit AI, langsung sehari mati. Aradan kalau bahasa Jawanya itu juga sama. Artinya masing-masing ternak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau dari sisi pasar, lebih terbuka pasar ayam kampung. Nah, teman-teman tergantung senengnya suka yang mana, apakah suka ayam kampung atau entok. Kalau soal untung atau tidak itu bergantung dari manajemen teman-teman. Biasanya kalau manajemennya itu menggunakan pakan yang murah, itu relatif bisa dapat untung, baik entok maupun ayam kampung. Jadi begitu. Jadi faktor utama banyak dan sedikitnya untung itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pakan ya. Kalau kita bisa memanfaatkan pakan yang bagus, yang murah, tentu untungnya akan banyak. Tapi kalau semuanya pabrikan semua, ya mungkin masih bisa untung, cuman skalanya kecil ya. Apalagi kalau untuk skala rumahan, kalau full menggunakan pakan pabrikan itu untungnya akan kecil sekali karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, misalkan teman-teman memang ingin usaha skala ratusan, 500 atau 1000, itu full pabrikan malah untung karena kelipatan. Mungkin satu ekor ayam kampung untungnya cuma 3.000 atau 5.000 misalkan, kali berapa ratus ekor, kali berapa ribu ekor begitu. Jadi kalau soal
pakan, kalau hanya skala rumahan, saya menyarankan gunakanlah pakan yang alternatif ya, pakan yang murah. Tapi kalau skalanya mau bisnis, kalau menggunakan pakan alternatif juga repot ya, karena pakan alternatif itu biasanya butuh effort untuk mendapatkan, untuk mengadakan. Misalkan kayak maggot ya, punya 1000 ayam kampung dikasih pakan maggot semua ya, agak susah itu dapat maggotnya dari mana. Kalau toh ternak maggot sendiri juga butuh lahan yang sangat luas. Kalau di tempat saya ini hanya berapa, sekitar 10 ekoran ya, yang besar dan yang kecil. Ini maggotnya cukup segini saja di dalam kandang ayam kampung, di area atas saja. Sementara di bawahnya ini untuk umbaran ayam kampungnya. Ini dengan jumlah populasi yang seperti ini sebetulnya ini sangat overload ya, pakan maggotnya sangat kebanyakan. Ini banyak yang sudah tua-tua ya, sudah tua-tua, harusnya sudah dikasihkan ke ayam, tapi karena berhubung ayamnya sedikit, ini enggak istilahnya ya, lebih banyak pakannya timbang hewannya, ternaknya. Jadi harusnya ini saya punya 50 ekor ayam kampung kalau menggunakan pasokan biopon sebanyak ini. Ini biopon sebanyak ini, saya memelihara ayam kampung 50, ini masih mencukupi ya. Tapi karena berhubung cuma 10, akhirnya overload pakannya. Ini mungkin besok nanti akan saya awetkan, akan saya panen maggotnya, kemudian saya awetkan dengan mungkin disangan, kalau bahasa Jawa nih, disangan itu kayak di open ya, digoreng tapi goreng pasir begitu. Maggotnya mati, kemudian difermentasi campur bekatul, jadi bisa lebih awet. Atau mungkin setelah disangan kemudian disimpan di tempat kedap udara, itu relatif lebih aman, sehingga punya pasokan maggot yang kering. Ini nanti bioponnya akan diisi lagi begitu. Nah itu teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan kenapa kok saya sekarang kontennya konten ayam kampung ya, untuk variasi saja, untuk perbandingan teman-teman, apakah mau ternak ayam kampung atau ternak entok, ya silakan saja. Gitu dulu teman-teman, sore ini aktivitas saya di kandang, ngecek kandang ayam kampung saja. Tadi sore sudah saya kasih pakan full maggot. Oh iya, ada yang tanya juga, Mas, apakah ketika ayam kampungnya dikasih pakan maggot terlalu banyak, apakah berdampak pada kesehatan ayam kampung? Ini saya sudah seminggu ini, kalau sore saya kasih full maggot, tidak saya kasih bekatul, karena maggotnya kebanyakan. Dan alhamdulillah ini sehat-sehat. Ini perutnya tuh, ini padat nih, maggot semua isinya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Makanya dokoh-dokoh ya. Nah ini kalau sore ini sekitar jam setengah 6 di tempat saya, ini sudah mau pada tidur ini ayamnya, sudah bertengger di tempatnya masing-masing. Ini alhamdulillah sehat-sehat, meskipun saya kasih pakan full maggot untuk sore hari. Kalau paginya saya kasihkan nasi sisa sama bekatul. Nah itu, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.